Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu sehat? Di situ lah saya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang kantor kami di Bimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu program prioritas kami ada yang bernama program Mantap. Ya. Bapak Ibu kalau membuka website Bimas Kristen di salah satu kanal YouTube, Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa program kami yang sudah berjalan. Ada yang namanya Sakti Penyu, Saat Teduh bersama Penyuluh. Lalu kami juga punya yang namanya program AGBB, Aku dan Guru Berakar Bertumbuh. Dan program berikut ini kami sedang mempersiapkannya, yaitu yang bernama Mantap, Membaca dan Taat Alkitab. Ya. Sekarang kami dalam proses rekaman. Nah, program ini Bapak Ibu bertujuan untuk membantu semua umat, tidak hanya dari GPIB saja, tapi dari semua umat dari gereja-gereja yang berbeda denominasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Tujuannya sederhana, agar kita semua tuh semakin mendalami dan memahami apa sih yang firman Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita akan membaca secara keseluruhan isi Alkitab ini, ya, selama 365 hari. Artinya selama 1 tahun. Kata saudara kita, dalam 1 tahun kita harus hatam Alkitab. Nah, gitu ya. Karena dari 10 orang Kristen, 1 saja jarang sekali ada yang hatam Alkitab. Artinya dari Kejadian sampai Wahyu, dia sudah selesai membacanya. Sudah ada yang hatam Alkitab di ruangan ini? Nah, kan? Dari sekian 2000 orang pagi ini, gitu, masih jarang sekali kita menyelesaikan membaca Alkitab secara keseluruhan. Mekanismenya dan sistemnya sedang kami persiapkan, Bapak Ibu. Kalau kita hitung secara matematika sederhana, kita akan membaca dalam satu hari itu kita akan membaca 3 pasal. Ya, cukup 3 pasal, nggak usah banyak-banyak. 3 pasal ini harus kita baca. Caranya gimana? Harus fokus. Fokus itu apa maksudnya? Fokus itu artinya kita harus bertekun, kita harus komit. Kalau mau baca Alkitab, kalau kita berkata sibuk Pak Pendeta, tidak ada waktu ya untuk melakukan baca ini sampai selesai. Tentu saja Bapak Ibu itu bukan alasan yang tepat. Kalau kita mengatakan bahwa saya terlalu sibuk untuk membaca Alkitab, nggak bisa. Gitu. Karena apa? Karena kita sudah mengambil sebuah keputusan untuk memberi diri bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Tetapi persoalan membaca firman saja kita berkeberatan, gitu kan? Nah, ini sesuatu yang harus kita coba evaluasi bersama dalam kehidupan perkembangan iman kita kepada Tuhan. Oke? Sebagian orang ada yang bertanya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat kami sudah mulai launching program ini, ada yang bertanya, Pak Pendeta, untuk apa kita rajin baca Alkitab? Yang penting itu kan kehidupan sehari-harinya Pak Pendeta. Kehidupan yang mencerminkan Alkitab. Itu yang lebih penting dibandingkan kita baca saja. Kalau saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, iya betul.
Tapi pada kenyataannya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, persentasenya orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam kesehariannya itu semakin kecil. Celakanya lagi adalah orang sudah tidak baca Alkitab, tidak lagi melakukan firman-Nya. Nah terus kita ini nak bikin apa? Kalau kita tanya sama kita pribadi, Bapak Ibu Saudara masing-masing, bagaimana kehidupan Bapak Ibu dalam keseharian? Respon kita pada saat kita diajak untuk membaca firman Tuhan. Tidak punya waktu kan? Dalam satu hari itu ada 24 jam ya. Kalau 3 pasal itu dibaca, itu tidak menghabiskan waktu sampai 20 menit. Enggak sampai. Bapak Ibu nggak punya waktu di pagi hari 20 menit, bisa dibagi 10 menit pagi, 1 pasal waktu kita bangun pagi, dan 10 menit di malam hari. Selesai 3 pasal. Dan itu dilakukan setiap hari selama 1 tahun. Selesai kita. Nah, kita akan coba bersama-sama nanti Bapak Ibu, dan ini menjadi kerinduan kita bersama ya. Ada juga jemaat yang bertanya, Pak Pendeta, yang penting baca Alkitab kan? Jadi kalau saya berdoa, lalu saya buka mata, saya tunjuk bagian Alkitab ini, wah, itu pasti Tuhan minta saya melakukan itu. Ada orang percaya juga ada yang seperti itu, ya. Dia berdoa, dia tutup mata, dia buka Alkitabnya dengan tutup mata, 1, 2, 3, berhenti. Lalu dia tunjuk, nah, ini ayat Alkitab yang akan berbicara untuk saya hari ini. Itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bahaya? Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu lalu kita buka. Apa yang terbuka? Matius 27 ayat 5. Apa isinya? Yudas Iskariot bunuh diri. Apa kita harus melakukan seperti itu? Buka lagi, oh besoknya lagi. 2 Samuel. Daud berzina dengan Batseba. Apa kita harus melakukan seperti itu? Kan tidak. Karena anak-anak Tuhan tidak bisa mencomot ayat Alkitab lalu itu yang harus dilakukan. Untuk kita, kalau kita punya program seperti ini, kita memahami firman Tuhan itu harus lengkap. Membaca 1 pasal, apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? 2 pasal, 3 pasal. Sehingga lengkap firman itu kepada kita. Ya. Beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau lihat di media sosial, ada pendeta yang sedang tersandung karena lidahnya. Siapa? Pendeta Erastus ya. Karena khotbahnya dipotong-potong. Dia berkata bahwa Yesus bukan juru selamat. Ternyata bukan seperti itu penjelasannya ya. Nah itu kan bahaya. Kalau orang memahami firman Tuhan hanya sepotong-sepotong, itu akan berubah cara pandangnya. Kalau kita mau memahami firman Tuhan, kita harus baca secara lengkap. Tidak bisa sepotong-sepotong. Nah, lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apa sebenarnya hal yang luar biasa apa yang kita dapatkan kalau kita membaca Alkitab secara rutin dan secara keseluruhan? Nah itu juga kita harus cari tahu. Untuk apa sih Pak?
saya harus membaca ini? Buku yang setebal ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa penelitian. Saya sampaikan beberapa informasi. Ya. Di Amerika, para peneliti itu menemukan bahwa orang-orang yang sering membaca Alkitab itu kemungkinan 50% lebih, ya, adalah orang-orang yang jauh lebih baik dan lebih mampu menolak hal-hal yang negatif dari sekelilingnya, ya, daripada orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Ini penelitian, Bapak. Di samping itu, orang-orang yang sering membaca Alkitab, dia punya tingkat produktivitasnya itu jauh lebih tinggi di atas rata-rata di tempat mereka bekerja. Orangnya lebih bersemangat. Orangnya bisa berkonsentrasi karena dia terlatih. Di Inggris, Bapak Ibu, ada seorang pendeta, dalam waktu berbulan-bulan saja ada 600 napi yang bertobat karena mereka terbiasa membaca Alkitab. Lalu kesaksian mereka adalah Alkitab itu ternyata jauh lebih baik. Dan itu menyadarkan kami atas apa yang telah kami lakukan selama ini. Hanya dalam waktu bulan, Bapak, kehidupan mereka diubah oleh firman Tuhan. Nah, seorang yang bernama Dr. Jeffrey dan Dr. David meneliti lagi. Ternyata orang-orang yang membaca Alkitab itu dilakukan secara teratur dan rutin, tidak saja baik bagi jiwanya. Kalau orang baca Alkitab itu kan untuk jiwanya baik, ya. Ternyata enggak hanya itu, tetapi bagi tubuhnya juga baik. Nah, kok bisa? Mereka meneliti 500 orang. Selama berbulan-bulan membaca Alkitab secara teratur, dilihat tingkat depresinya, tingkat stresnya itu jauh lebih rendah. Karena apa? Dia mengambil suasana-suasana tenang, ya kan? Dia mengatur kehidupannya tenang. Dia baca Alkitab. Dia meresapi firman Tuhan itu. Lalu yang berikut, kecanduan akan minum-minuman keras, obat-obat terlarang. Diteliti lagi perpecahan di dalam keluarga, perpecahan di dalam perkawinan, itu sangat rendah. Karena apa? Mereka sudah mulai membaca dengan pasangannya. Mereka baca Alkitab bersama, mereka baca Alkitab bersama dengan anak-anak, saling menguatkan satu dengan yang lain. Efeknya apa? Tingkat kesehatan mereka jauh lebih baik. Ada orang yang baca Alkitab langsung berdebar-debar. Ada yang orang setelah baca Alkitab semakin cemas, semakin khawatir. Kalau baca Alkitab berkeringat, dia akan mengatur nafasnya, ya. Dia akan duduk tenang. Kan gak ada yang baca Alkitab sambil maraton, kan? Sambil lari pagi, gak ada. Dia akan mengambil situasi-situasi yang tenang. Bukan berarti di dalam sebuah keramaian kita gak bisa baca Alkitab, enggak juga. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah informasi yang bernama John Nicholson dan Samuel Hill. Mereka melakukan hal yang luar biasa sampai hari ini. Mereka membentuk satu yayasan yang bernama The Gideon International. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara? Mereka menyebarkan Alkitab di hotel-hotel, di penjara, di terminal-terminal, di gedung-gedung asrama. Kalau Bapak Ibu pernah menginap di beberapa
hotel, di lacinya itu ada Alkitab Gideon. Mungkin sekarang sudah tidak terlihat lagi karena kita punya gadget. Tapi Bapak Ibu, yang mereka lakukan dari tahun 1800 ini sampai hari ini sudah 2 miliar Alkitab yang sudah disebarkan di dalam 95 bahasa di 200 negara. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, mereka tetap bisa baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, informasi-informasi yang saya sampaikan ini akan membantu kita mencoba memahami Mazmur 119 ini. Bapak Ibu Saudara harus tahu, Mazmur 119 ini adalah pasal di dalam Alkitab yang paling banyak. Berapa pasal ini? Berapa ayat ini? 176 ayat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa baca hari ini dari ayat 1 sampai 176 ini, ayat ini bagus sekali. Apa judulnya? Coba lihat. Baca sama-sama, 1-2 ayat. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Coba baca nanti hari ini ya, 176 ayat. Pesan dan penekanan Mazmur 119 ini secara keseluruhan itu sangat jelas, sangat nampak. Dia membahas pesan tentang pentingnya Taurat Tuhan, dan itu membuat orang bahagia. Orang yang bergumul bisa bahagia. Orang yang sedang berduka hatinya bisa bahagia. Orang yang sedang sakit tubuhnya, dia bisa bahagia. Apalagi orang yang suka cita, wah pasti lebih bahagia lagi. Ketika membaca ayat-ayat yang diberikan di dalam Mazmur 119 ini, Bapak Saudara, kita seperti sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah melekat, sudah menyatu dengan firman Tuhan ini. Artinya pemazmur atau sang penulis, dia sudah menghayati betapa Taurat Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan. Baik pada saat dia di atas ataupun dia sedang di bawah. Pada saat dia sedang berduka ataupun sedang bersuka hatinya. Siapa yang tidak pernah punya masalah dalam kehidupannya? Saya rasa tidak. Gak ada. Semua ada persoalan, Bapak Ibu. Bukan hanya umat biasa, para pelayan-pelayan ini juga punya. Saya juga punya. Kita nggak bisa menghindari itu. Kita baca ayat 93, Bapak Ibu. Sama-sama yuk. Kita baca ya. Mazmur 119 ayat 93. Jadi ayat-ayat ini, kata kuncinya, center ayat ini tuh di 93. Ya, para majelis penatua diaken yang sudah belajar khotbah, kalau cari kata kunci, nah Mazmur 119 ini kata kunci di 93. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Bapak Ibu, pemazmur dia tidak ragu untuk melewati pergumulan dan persoalan. Dia nggak ragu. Karena apa? Karena keselamatan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Sehingga kita mau diajak oleh firman Tuhan ini, ayo percaya
percaya sepenuhnya kepada sabda dan titah Tuhan. Percaya itu tidak bisa setengah, nggak bisa. Percaya itu harus full. Kita sebagai anak, kita kan percaya kepada orang tua kita. Makanan yang diberikan orang tua kita di meja, pernah nggak kita tanya, Mak, Pak, ada racun enggak nih? Enggak kan? Kita langsung duduk di meja, ambil piring, ambil sendok, makan. Karena kita percaya bahwa makanan ini dipersiapkan dengan penuh kasih dari mama kita. Kan nggak mungkin dimasukin sesuatu, ya, dimasukin paku payung, ya. Waduh, ngeri bener. Kan enggak. Kita percaya sebenarnya. Itu kalau di rumah. Bapak Ibu mau ke Jakarta, naik Garuda atau naik Lion Air. Pada saat kita beli tiket, itu kita sudah percaya sama maskapai itu. Ada yang pergi ke bandara terus tanya, pilotnya namanya siapa ya? Saya harus tanya, sudah sarapan belum pilotnya itu? Jangan nanti dia agak gemeter gitu nyetirnya. Kan enggak. Bapak Ibu pergi ke tempat makan, Bapak Ibu pergi berkendara, kita percaya sepenuhnya bahwa itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Apalagi kalau kepada Tuhan. Masa kita nggak percaya? Kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Nggak ada yang tahu. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya yang kita tahu bahwa kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi apapun yang ada di hari esok. Kan itu iman kita. Ada yang tahu besok apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Kalau tahu, enak kita. Tanggal sekian, bulan sekian, sakit gigi. Lah pacak kita siapin kan obatnya jauh-jauh hari. Gak bisa. Tetapi yang kita tahu adalah Tuhan mempersiapkan kita sedemikian rupa. Pada saat kita punya pergumulan, oh iya, kita tahu kita mau pergi kemana. Dengan siapa kita curhat. Dengan siapa kita minta kekuatan. Bukan kepada dunia ini. Dari mana kita dapatkan itu Bapak Ibu Saudara? Dari firman Tuhan yang sering kita baca. Ini akan tertanam di bawah alam sadar kita, dan begitu kita punya persoalan, punya pergumulan, dia akan menguatkan Bapak Ibu. Amin. Oke, next. Apa yang kita sudah baca dan sudah kita dengarkan beberapa informasi di Bapak Saudara, ini harus terus mengisi pikiran kita, hati kita, ya, dengan sesuatu yang baik ini. Karena menjadi sebuah sukacita yang besar pada saat kita menghadapi kenyataan bahwa Tuhan itu betul-betul memperhatikan yang namanya kesulitan dan kesukaran. Pada saat kita sudah payah sekali hidupnya, pada saat kita berkata bahwa Tuhan, aku sudah menyerah, aku tidak tahu lagi mau bikin apa, aku tidak tahu lagi harus berdoanya seperti apa. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan mendatangi kita, Dia akan memeluk kita, Dia akan menggulingkan batu-batu besar persoalan kehidupan kita, karena Dia menjaga kita senantiasa. Dan itu semua berawal pada saat kita mengimani bahwa Tuhan mampu, bukan kita yang mampu.
Jangan pernah sesekalipun mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau akan kecewa, engkau akan jatuh lebih dalam. Tapi andalkan Tuhan dalam keseharian. Nah, pemazmur ini, Bapak Saudara sebagai penulis, mengingatkan kepada setiap kita umat-umat Allah untuk selalu menempatkan firman itu di posisi yang tepat, posisi yang seharusnya. Bahwa firman Tuhan ini adalah menu utama bagi kebutuhan spiritual kita, bukan menu pelengkap. Ini menu utama kita bagi setiap orang-orang yang percaya. Karena apa? Inilah yang menjadi pondasi kuat ya dalam menjalani setiap kehidupan kita. Ini pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, Bapak Saudara, dia bisa miring, dia bisa goyang, dia bisa roboh. Sehingga firman Tuhan ini harus terus diberitakan, harus terus kita baca. Karena itu akan merekat kuat dalam pondasi keimanan kita. Gak bisa kita hanya sesekali baca firman Tuhan, gak bisa kita hanya sesekali dengar firman Tuhan. No, Bapak Ibu harus menjadikan firman Tuhan ini sebagai kebutuhan utama spiritual kita. Pertanyaan penutup sekaligus sebagai renungan kita bersama sebelum kita masuk di dalam meja perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa jawab di dalam hati Bapak Ibu, apakah kehidupan Bapak Ibu Saudara sudah didasarkan pada firman Tuhan? Bagaimana kita bisa memaknai pengorbanan Kristus melalui tubuh dan darahnya yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kita? Maka Bapak Ibu Saudara, teruslah hidup dalam karya, dalam layak kita, di dalam anugerah Tuhan, untuk kita semua semakin mengenal, memahami, melakukan firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab dengan fokus. Fokusnya apa? Tekun, komitmen. Dan semuanya itu Roh Kudus akan memperlengkapi kita, memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.